Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lentera Hati. Channel ini akan membahas tentang kata-kata bijak dari sang guru. Dalam kesempatan ini akan membahas sejarah Jawa, Karomah Sunan Kalijaga dan muridnya, disampaikan Cak Nun dalam acara Sinau Bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusat perhatian semua rakyat yang datang di situ karena mari mangan wis wareg gantian iki jangane dibiyorno nang pakaiane. Segore diulet-ulet ambek kene. Suambel pokoknya semua makanan diusapkan ke pakaiannya dan begitu kuwabe wis beletotan gak karu-karuan dicopot karo dheke sak kuluke sak celonone karek satu selempang kayak sarung ndek ngono iku semua dicopot dan kupluke lebokno kene iki dilebokno dadi lebokno apa dilebokno panci dilebokno piring wis mari ngono dhek nglego melayu mulih gak pamit gak apa ditututi karo Ki Ageng Mangir sapa iki koyo ngene iki begitu Ki Ageng Mangir sampai keluar Sunan Kalijaga sudah hilang sak jaran-jarane sak 20 pengawale wis gak ono dadi gak ketututan padahal sebenarnya kalau mau hilang dia butuh sekian ratus meter untuk sampai tempat di mana dia bisa menghilang. Tiba-tiba hilang. Detik itu juga Ki Ageng Mangir mengatakan kepada anaknya, menantunya yang namanya Ki Ageng Wonoboyo. Wonoboyo ini juga cucunya Brawijaya juga dari daerah Gunung Kidul. Semuanya juga muridnya Sunan Kalijaga. Dia bilang sama Wonoboyo, Wonoboyo, kowe saiki mimpin tanah perdikan Mangir. Kowe saiki tak dapuk dadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo kaping 1. Lah Wonoboyo bingung lah panjenengan badhe pripun niki kok diparing keten kula. Aku tak goleki guruku, langsung mencolot nututi Sunan Kalijaga, metu nang halaman bingung nututi nang ndi iki. Begitu metu regol nang di rono tarono wis pokoknya akhirnya melayu ngono ae. Melayu terus dolek sampai berbulan-bulan sampai akhirnya dia ketemu di lereng Gunung Merapi. Kemudian Sunan Kalijaga mengatakan, "Oke, nek kowe arep dadi muridku, tak uji sik. Kowe kudu iso dadi naga ngubengi Gunung Merapi, ilatmu karo buntutmu kudu iso gathuk." Wah, berusaha setengah mati. Itu simbolik, artinya dia diakui murid kalau dia sudah menyebarkan kebaikan ke seputar Gunung Merapi. Teman-teman sekalian kan pernah tahu ceritanya Nasruddin toh? Nasruddin Hoja. Mirip seperti itu toh? Itu di Persia sana, jadi itu di zaman Genghis Khan. Ada seorang sufi gendeng kayak Abu Nawas, diundang nang keraton gak diterima karo satpam. Karena pakaiannya tidak memenuhi syarat, akhirnya dia mulai nyili tonggone berpakaian tertib yang memenuhi syarat. Dia datang lagi ke keraton, sampai di situ diterima. Mangkel atine sing diterima lak dudu aku ah, sing diterima lak pakaianku ah. Akhirnya dia melbu ke perjamuan, kelambine dicopot, sebenarnya dicopot dilewebokno ngono mang bleng. Akhirnya mulai karo katokan tok satpam dulu kok sampean mangsul katokan. Lho sing diundang lah pakaian dudu aku mulai deh. Iku Nasruddin. Tapi lah gak sampai jangan sambil dibledot. Nah, Sunan Kalijaga Jawa rek lebih dari wong Arab ya wong Persia. Nek ngono tok gampang iku kudu luwih dramatis. Ngono nek Jawa. Itu sekalian ya oke. Jadi Sunan Kalijaga itu pun dia mengalami kegagalan. Saya kasih dua aja kegagalannya. Kegagalan dalam arti dia nggak gagal, cuman sejarah punya sifat sendiri dan Allah memiliki rencana sendiri. Kamu tahu Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat
Kiai Sangkelat ini yang membikin adalah Empu Supo Anom, itu empu nomor 1 kerajaan Mojopahit. Yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celoring. Jadi tahu krungu Maling Celoring? Celoring itu asal usule iku ana wong jenenge Ki Celoring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang po supaya konang Blambangan pura-pura oh dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge arek Penangsang gak enak sih. Arek cilik pedida-pedidi kok tak sikat temenan kon. Akhirnya sing dikon ngladeni anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Gitu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Arya Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Arya Jipang melawan siapa? Sutawijaya. Dan itu pun menangnya Sutawijaya karena strategi politik. Jarane Arya Jipang jenenge Gagak Rimang, jaran lanang brancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Arya Jipang nggawa jaran wedok. Oh, iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya tuh memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali Gagak Rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si Gagak Rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutowijaya ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegannya iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya, saya terus jadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Umi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kait ususnya dilebokno. Iki sing bener sing diki filsafate iki. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa saya Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu,
ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojoagung, Canggu, Mojokerto itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagahwangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijaga ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir itu pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijaga menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijaga tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik, berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Cek gak angel-angel nemen-nemen. Ya saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Nggak apa-apa sampai akhir hayat Anda belum berhasil, nggak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono ta ya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bang Wetan. Lah iya, wong jelas Bang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Bung Karno iso pidato ngene iki.
Manggel aku suwe-suwe. Lho nek Sunan Kalijaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terakhir sekali jaga kedawan-dawan, nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Dil, Cak Nang sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini loh. Saya mohon Anda nerusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya. Cakil, kalau Abimanyu homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buta-buta dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Sumara Bumi. Sumara Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat, dia elek-elek wong terus, anggere ana wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana kaya ngene iki. Kiai-kiai ya apa-apa gak krungu. Iki nek dibantai yo angel, gak dibantai yo medeni iki kan gitu. Gitu mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Ndak berani saya sama Allah. Saya ndak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu, Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia sholawatan. Loh temenan loh ya, iblis sholawatan. Loh apa nggak boleh iblis sholawatan? Anggit iblis sing gawe-gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah, piye apa sih kon niku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gaenanmu dewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kono berlindung dari raimu dhewe. Wacan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin nas itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan gitu, jelas kayak ngono kok. Nah Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Ono tak kerajaan liyane aku? Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir, enggak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kon. Halo nggak? Terus ten pundi kula lungone? Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap
kehendakku. Barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Mpun ngoten ta. Lah terus ten pundi kula mlayu. Ate wong nyolong bareng ku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolong ku lho, kok singitno ndek endi? Lah aku lapo nyolong ku lapo? Wong nang ndiae kepethuk aku kok. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek iki. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen nek. Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane Belung iso anu lah. Ono sing turunane Canggih ono gak masalah. Makanya mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ono fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi, zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, nek asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh? Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene. Berarti mubeng, betul ndak? Menjadi gini, ndak begini lagi tapi begini. Wong iki Panembahan Ismaya, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran tidak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa yoga, Nabi Muhammad ae wis mega ono lho kayak jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran, Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Qur'an mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu Ahad, ada Al-Qur'an yang sudah abadi